Ibu, rekan-rekan yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita masuk di sesi yang kedua. Mudah-mudahan setelah coffee break ini harapannya, ekspektasinya tambah melek ya. Dari tambah kuat dan tambah terima begitu ya. Walaupun kadang-kadang kita juga tadi harus mawas diri pada diri kita. Misalkan kalau kita itu sudah dalam keadaan yang sangat kenyang, maka mungkin menguranginya lebih bermanfaat daripada menambahi. Maka kadang-kadang yang kita pikir baik itu nggak mesti baik. Sebagaimana kita rasakan keadaan-keadaan kurang kita kadang lebih membantu diri kita daripada keadaan-keadaan kelebihan kita. Anda bisa melihat manusia yang mungkin nggak banyak sesuatu yang dimilikinya, justru dia bisa konsentrasi dan fokus pada menggapai maksud-maksud keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa sering manusia berubah setelah dia memiliki berbagai macam hal dan berupa kenikmatan. Entah dia sibuk menjaganya atau sibuk menambahkannya. Insya Allah kita akan masuk di halaman 17 tentang peringatan orang-orang yang menginginkan dengan ilmunya selain daripada Allah, ya, selain daripada Allah. Dan ini juga pelajaran dari kita, karena mencapai hakikat ikhlas itu enggak semudah teori, tapi bukan berarti kita enggak melaksanakan. Contohnya begini, kita tahu sebagian kita di hari ini mungkin ada yang ikut daurah itu motivasinya daripada nganggur, ada yang motivasinya dijak, bahasanya gitu. Ini orang dijak mungkin aku ya mangkat. Ada yang dorongan hatinya itu mungkin aku wedi nek soalnya orang mangkat aku dideloki gitu. Nah, motivasi-motivasi itu memang akan menjadi pengurang keikhlasan ya. Tapi bukan berarti dengan ketidaksempurnaan tadi kita juga nggak beramal. Kalau nggak beramal sama sekali ya nggak bisa ikhlas juga. Berarti datanglah sambil membenahi diri, sampai kita bisa katakan kepada Allah dengan jujur bahwa kita hanya datang karena Allah saja. Ora goro-goro dipetuk, ora goro-goro ya udan, ora goro-goro berbagai macam hal-hal yang lain. Andai nggak ada itu, saya akan tetap buktikan sama Allah. Andai nggak ada dia, saya akan tetap datang menghadapmu ya Allah. Itulah yang ingin dicari dalam perjalanan dan amalia-amalia. Sampai di titik kita bisa katakan bahwasanya ya, tidak ada yang membuatku bergerak ya, kecuali hanya kepingin Allah senang. Ya. Atau ingin bersyukur karena Allah sudah banyak berbuat baik pada diri kita. Nah, itulah yang ingin digapai dan dicari. Makanya perjalanan ini terus kita tata niatan kita, terus kita tata hati kita. Jangan sampai ya, kita nggak menyadari gerak-gerik ya, dan maksud-maksud diri. Baik. Disebutkan ya, I'lam annama dzukira minal fadli, ketahuilah bahwa segala hal yang disebutkan berupa keutamaan fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu, innama huwa, hanyalah, berarti itu cuman tok, fi man talabahu muridan bihi wajh, yang dia cuman pengen mencari wajah Allah, nggak pengen yang lain. Orang pengen terkenal, orang pengen nanti disebut alim, disebut penuntut ilmu juga nggak perlu. Itu kan manusia. Orang pengen agar nanti dipuji atau nanti jadi dianggap sesuatu kalau nggak ngaji, nggak, murnikan lagi. Sampai kita hanya mencari wajahnya. La li gharadin minad dunya. Bukan gara-gara tujuan dari dunia. Dunia itu warnanya banyak, gak hanya harta. Bahkan harta itu sudah fitnah, tapi di atas harta yang lebih bahaya, yakni fitnah
Nah, semisal popularitas eksistensi itu lebih membahayakan daripada fitnah harta. Karena fitnah kedudukan, syaraf, kemuliaan di sisi manusia itu ditempuh juga kadang-kadang dengan harta. Dan setelah dia dapat, dia bisa dapatkan harta, dan dia juga bertahan juga dengan mengorbankan banyak keinginan yang lain juga. Maka fitnah harta sebenarnya sudah berbahaya. Yaitu warna dunia yang satu, warna dunia yang lain tadi, eksistensi, ujian, keinginan kita untuk dikedepankan, ditonjolkan dan dilihat, mencari sorotan-sorotan panggung dan lampu-lampu. Maka semuanya itu wa illa fahuwa matlub. Kalau enggak itu semuanya tercela. Maka bisa jadi lahiriah gambaran menuntut ilmu ini ya, seperti orang yang makan, tetapi dia enggak mendapatkan maksud tujuan berupa kenyang. Dia enggak mendapatkan dari ilmu tadi sesuatu yang bisa menghidupkan hati. Karena tujuan ilmu itu kan membuat orang hidup. Sebagaimana Rasul diutus menghidupkan bumi yang waktu itu mati. Maka bumi hidup dengan diutusnya wahyu, dibawa oleh para utusan, para rasul. Setelah nanti nggak ada wahyu, bumi akan dihancurkan, ilmu diangkat, ya, nggak ada yang hidup, semuanya akan dibinasakan. Dan kehidupan seseorang dengan wahyu tadi adalah hidupnya hatinya. Nah, ketika nggak ada ilmu-ilmu di hati, yang tersisa cuma di lisan, ya sudah, itulah kematian yang hakiki. Sedangkan kematian yang biasa hanyalah kematian jasadnya, yang sebenarnya dia di alam barzakh bisa jadi dia aman. Tapi kematian hatinya, yang dia tidak diberikan kehidupan nutrisi berupa wahyu-wahyu, nasihat-nasihat dan yang mengobati dirinya, maka dari awal dia sudah jauh dari Allah dan sudah menjadi mayat hidup yang jasadnya bergerak, tapi sebenarnya dia nggak bermanfaat apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Nah, kehidupan adalah kehidupan hati yang dihidupkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Maka di sini perhatikan bahwa tujuan dari ilmu itu memang wusul ilal qalb, ya, sampai ke hatinya dan menghidupkannya, membuat dia sadar, membuat dia mawas diri. Penulis ya, membawakan ayat di sini surat Asy-Syura ayat 20. Ya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Kalau di ayat Al-Isra bawahnya, man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya. Barang siapa menginginkan hars itu kayak hasil panen ya. Jadi orang nanam, tapi yang ditanam adalah ganjaran-ganjaran yang nanti. Akhir kan, akhirat. Berarti carry kan gitu tuh. Sedangkan dunia tadi disifatkan di ayat Al-Isra ajil, segera. Pengen sing segera apa sing carry? Enak yang tunai apa yang tunda? Hah? Tunai apa tunda? Tunai. Benar tunai? Benar kalau ternyata apa? Nilainya sama. Kalau 10 juta di awal sama 10 juta nanti, maka tunai lebih bagus. Tapi kalau 10 juta di awal, nanti 300 miliar, goblok nek jebok 10 juta. Apa meneh? Lah akhirat sama dunia bandingannya apa? Tidak bisa dibandingkan. Khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Bahkan orang kalau hanya memilih yang lebih kekal saja sudah lebih unggul akhiratnya. Tapi Allah katakan khair, gak hanya lebih kekal, dia juga lebih baik. Misalkan ada sesuatu yang kita pegang terus hilang, nilainya lebih baik gitu. Tapi hilang, katakanlah emas, tapi dicekel mung sedina. Sing iki dikekne tapi terus wet.
Maka orang yang berakal saja lebih memilih yang dapat terus daripada cuman disilai sedikit. Itu saja sudah gara-gara apa? Gara-gara lebih kekalnya seseorang dipilih. Tapi akhirat ini bukan fast dibanding emas yang langsung hilang, tapi dia ibarat emas yang nggak pernah hilang. Kok ya begitu, dia masih memilih yang singnya disegerakan lagi. Maka memilihnya adalah pilihan-pilihan yang salah jelas, ya. Dan Allah katakan yang unik di surat Asy-Syura ayat 20 ini, kalau tujuannya akhirat, apa yang Allah katakan? Nazidalahu fi harsi, ditambahi mana? Ya. Seakan-akan kalau orang nyari akhirat ini Allah kasih penambahan, ya ganjaran akhiratnya, ya ganjaran dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat tujuannya, ya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah akan jadikan rasa kaya di hati. Wa jama'a alai syamlah, urusannya dikumpulkan, orang kecacaran dan mudah diatur. Wa atat bedunya wa hiya rohimah, dunia datang sendiri dalam keadaan ini dia nggak menginginkannya. Maka orang yang menginginkan hanan akhirat, seakan-akan Allah akan kasih bagian dunia mengikutinya. Sebagaimana dalam riwayat juga, ya, man kanatil humum hamman wahidat, barang siapa yang keinginannya cuma satu, hamal akhir, keinginan akhirat, kafahullahu amra dunia, Allah cukupi perkara dunia. Dan ini waqi, realita bagi orang yang menyaksikan dan melihatnya, dan bagi orang yang membenarkan ayat-ayatnya. Oman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar, berarti kan urusannya semuanya beres lancar, dan juga akan dikasih rezeki dari arah yang disangkakan. Berarti kehidupannya sebenarnya bukan sempit juga aslinya. Sempit itu relatif, ya. Baik, makanya ketika dia menginginkan akhirat, Allah tambahkan nazidalahu fi harsi, ya. Kalau dia menginginkan dunia, harsad dunia, panen dunia, hasil nu'tihi minha, ya wis dikai, tapi orang-orang bagian meneh nasib dia, ya. Nasib itu bagian di akhirat, ya. Sebagaimana di surat Al-Isra juga katakan, ya, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Di sini kita sedikit belajar. Orang yang banyak meminta bagian di dunia ini dengan bagian-bagian amalannya, sejatinya dia sedang mengurangi bagian akhiratnya. Semakin dia ikhlas, berarti semakin dia simpan bagiannya nanti. Semakin dia berharap di sini, ya wis dikai Allah. Allah itu enggak zalim. Usaha toh, sudah berusaha toh, orang kafir berusaha dikasih nggak? Allah tetap adil, ya. Tapi maaf, kalau dia banyak memilih agar dikasihnya di sini dengan amalan soleh dia, entah dia pengen sholat kenapa jadi sugih, ya. Sebenarnya dia sedang mengambil bagian yang dia simpan nanti, yang khawatir nanti akhirnya nggak tersisa lagi. Karena ternyata semua akhirnya sholat pengennya apa? Ya nek sugih, nek ora sholat ora sugih ora sholat. Gitu. Lama-lama kan begitu, ya. Baik, maka perhatikan cara kita berharap bagian itu akan mempengaruhi juga jatah kita nanti atau sekarang. Pengen disegerakan bisa. Allah tuh nggak bakhil. Allah tuh maha kaya. Kalau mau ngasih bisa. Karena angkat tangan berdoa minta. Insya Allah Allah kasih. Tapi kalau tahu nanti akan mengurangi, ya orang yang berakal akan memilih yang lebih tinggi. Ya, baik. Di surat As-Saff ayat 23 disebutkan tentang ayat-ayat orang-orang yang tidak mengatakan apa yang, tidak mengerjakan apa yang dia katakan sendiri. Ini kalau diumpamakan di masa kita, orang yang kakian nge-share, kakian nulis, kakian ngomong, tapi orang ngelakon. Ini bahaya, ya. Ya. Kita bukan sekedar nasrul ilm, menyebarkan ilmu, tapi juga mengawasi diri kita. Apakah kita itu termasuk bagian yang mengamalkan nasihat sendiri? Kalau enggak, ternyata sunnah Allah ini berjalan.
Orang-orang yang nggak melaksanakan apa yang dia katakan sendiri, nasihat-nasihatnya garing dan nggak membekas pada diri-diri manusia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang ada. Ya. Orang yang nggak melaksanakan apa yang dia katakan sendiri, Allah jadikan ya, ucapan-ucapannya itu terasa ringan, kering, dan nggak mengobati, menyuburkan hati, nggak menggerakkan. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang memang melaksanakan dan berusaha fokus untuk ya, tunduk sami'na wa ata'na, langsung musyawarah bersegera. Jenengan akan lihat bahwa mereka ini yang bicara, Anda lihat keajaiban takdir-takdir Allah berjalan, bahwa mereka lebih diterima manusia, padahal mungkin omongannya enggak lebih baik retorikanya, tapi manusia yang menerima lebih banyak, dan yang mendapatkan barokah hidayah darinya juga lebih besar dan lebih banyak. Kenapa rahasianya? Rahasianya dia melaksanakan apa yang diketahui. Semakin malas melaksanakan ya, semakin enggak jujur dalam pelaksanaan, ini yang didapat dia, yakni kemurkaan. Allah katakan kaburumatan na'idallah, amat besar kemurkaan Allah. Taqulu ma la taf'alun, ketika engkau mengatakan apa yang enggak kau kerjakan sendiri. Nah ini juga kenapa orang-orang enggak mau merespon kepada kita bagian-bagian yang enggak baik, yang enggak kita harapkan juga. Misalkan pengen bojone apik. Kenapa kok bojone ra apik-apik? Sebenarnya bojone juga tahu kalau dirinya cuma pandai berbicara, enggak pandai apa berbuat. Akhirnya dia juga aku yang ngomong tau. Akhirnya dia juga apa? Ya aku ya bisa ngomong. Itu juga yang terjadi kepada orang tua dan anak. Kenapa anak gak mau melaksanakan apa yang dimau orang tuanya? Gak jago melaksanakan, gak pandai menjadi teladan, sehingga anaknya tuh mencontoh. Enak ya jadi wong tua, wong itu menang ya. Podo jadi suami, podo jadi ibu kepada anak. Akhirnya apa? Orang-orang yang nggak melaksanakan ini jadi teladan buruk bagi yang mendengar terus begitu. Makanya ulama buruk banget. Ya. Ya. Ulama yang nggak pandai mengamal ini juga buruk. Karena orang-orang di belakangnya juga podo mangkir, gara-gara dia yang mangkir. Dia ngomong sedekah, dia nggak pernah sedekah. Dia ngomong jihad, dia nggak pernah jihad. Dia ngomong sholat, dia malas sholat. Dia cuman bilang kalau bisa ya, kita itu dibagi peran-perannya. Kamu yang cari uang, aku yang belajar. Kamu cari uang yang banyak, terus kasih aku belajar itu. Subhanallah. Ya. Padahal kewajiban mencari rezeki itu yo pada dia juga pada alimnya. Dan kewajiban untuk belajar juga pada dia dan juga pada mereka juga ya. Sama juga, gak ada beda. Perintah Allah berlaku pada setiap orang, tidak hanya pada sebagian saja. Maka dia juga harus menjaga kehormatan diri sambil terus belajar ilmu syar'i. Yang ini juga harus belajar ilmu syar'i dan juga menjaga kehormatan diri. Gak ada yang pilih-pilih dewi-dewi, pengennya saya naik udeli. Kan gitu toh. Sifat dari ilmu yang enggak bermanfaat yang dimiliki oleh Bani Israel apa itu? Ya. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Beriman pada sebagian dan enggak beriman pada sebagian. Jipoke mung sing enak. Ya. Sing ora enak oga. Nah, ini karakter-karakter apa? Jiwa-jiwa yang rendah tadi. Ya. Baik. Kemudian di halaman 18 kita bisa lihat hadis yang sangat masyhur sekali diriwayatkan oleh Muslim tentang 3 orang yang pertama kali disungkur di api neraka. Disungkurkan tuh gambarannya kayak nek jenengan delok film kayak aku ora ngongkon delok meneh, cuman wis pernah lihat gambarannya ya kayak server gitu deh. Jadi dia diseret di wajahnya terus diuncal kesan.
bukan pezina, bukan pembunuh, bukan peminum khamr, tetapi mereka yang di dunia ini disebut dan dikenal manusia dengan nama alim, qori, mujahid, jawad. Jadi di dunia orang yang memanggilnya ustaz, orang yang memanggilnya apa? Wah, ahli sedekah itu. Orang yang memanggilnya juga wah, ahli jihad. Karena disebutkan di sini ya. Oh, di sini enggak disebutkan hadis lengkapnya. Faqat qila. Jadi di riwayat yang lain disebutkan dan sungguh telah disebutkan demikian. Dan dia ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, karena nikmat-nikmat ini hakikatnya titipan dan setiap titipan membutuhkan amanah dan pertanggungjawaban. Maka Allah tanya tentang nikmat-nikmatnya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia didatangkan fa'arrafahu ni'amahu, dikasih tahu kamu sudah dapat ini toh, kamu sudah dapat ini toh, kamu sudah dapat ini toh, kamu sudah punya ini toh, kamu sudah punya fasilitas ini toh, kamu sudah ada kendaraan, kamu sudah fa'arrafa, iya benar sudah dapat. Terus kamu lakukan buat apa? Oh, aku begini, gandam tak, kau bohong. Ya. Tapi ya, oh ini sudah ada. Tapi engkau melakukannya untuk liyukol, untuk disebut. Makanya jangan mencari penyebutan pendakuan atau apalah sematan-sematan gitu. Jangan ajari anak-anak pula jadi kono ustaz misalnya. Yang kalau dia salah paham, dia tuh melihat ustaz itu sebagai tujuan, yakni ben iso disebut ustaz ki piye gitu. Akhirnya mencari apa? Mencari panggilan agar disebut ustaz. Oh, ustaz itu kalau yang pandai di mimbar, makanya aku akan pindah di mimbar. Dia nggak pandai melaksanakan. Ya kita sebenarnya apa? Mentarbiah dia di surga atau di neraka? Pusing. Kalau nggak benar-benar tahu bahwa kalau kita ajari anak kita untuk menjadi sesuatu tertentu, maka kita harus arahkan. Yang dimaksud itu bukan itu cuman wasilah. Jangan dia dijadikan tujuan, termasuk nama penuntut ilmu. Nanti tulis ana thalibul ilm. Maka dia akan mencari yang disebut penuntut ilmu di masanya. Karena orang-orang menyebut penuntut ilmu itu kalau begini di masanya. Nah, dia mencari cara-cara itu. Oh, sing duwe buku, dia beli buku. Oh, yang banyak itu loh nongol berbicara, nulis, oh dia nulis. Ternyata semua tujuannya biar disebut penuntut ilmu. Itu niat-niat yang mendakok ikirnya. Dia yang sangat tipis terselubung. Kalau dia nggak paham, jatuh dia. Ya. Baik. Maka pahami kenikmatan-kenikmatan Allah ya Rasulullah itu akan membawa pertanyaan-pertanyaan. Orang yang hanya berpikir menambah kenikmatan, sing penting oke, orang berpikir pertanyaannya itu seperti orang yang masuk perbelanjaan gawa kabeh ora sanggup bayar. Atau ya dia akan banyak dicecar. Kamu bisa itu tuh. Nek bahasa sederhananya pendekatan ini yang di sini ada Pak Manajer, Supervisor ya. Pada bawahannya ngomong, kamu kan sudah dapat fasilitas komputer, gaji besar, tunjangan, tempat tinggal, ya. Terus beasiswa, kesehatan. Kok pekerjaanmu kayak gini ya? Apa yang kita nggak berpikir Allah itu kasih banyak, nanti Allah akan tanya, kamu sudah dapat itu toh? Makanya orang yang banyak fasilitas makin nggak bisa syukur dan taat. Nggak bisa dia menggunakan amanah. Hakikatnya dia sedang mencari baliyah musibah, ya. Mencari kecelakaan diri. Ya, karena berat. Pertanyaan itu nggak mudah. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Setiap kenikmatan akan ditanya. Apa yang kamu gunakan dengan nikmat tadi? Nah, di kendaraan orang makan, duit uang dikasih keuntungan, oke, alasan lagi.
Itu ya apa lagi, masih gitulah. Terus saja. Akhirnya kita paham manusia ini memang banyak menuntut sedikit bergerak. Kalau sama Robnya pakai prinsip ekonomi. Nih iso batine oke, rugine sithik wae. Obahe sithik nek iso surga firdaus al-a'la, ya, gitu kan. Nah, haula wala quwata illa billah. Baik, ini riwayat yang menjelaskan tentang bahayanya orang yang mencari sebutan. Faqad qila, dan sungguh telah dikatakan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan keputusan padanya. Fasuhiba ala wajhi, kemudian wajahnya hatta ulya final, kemudian dibalang nih gini. Bahasanya sih begitu. Kenapa? Ya tadi dia nggak bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahayanya ternyata yang pertama kali dihukum ini ya, ada orang-orang yang di dunia ini orang-orang top. Karena amalan-amalannya amalan top, alim, mujahid, jawad, ya, ahli dermawan, kemudian qori. Ya. Ini amalan-amalan top. Tapi harusnya untuk akhirat, tapi dia carinya adalah selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang berikutnya ada riwayat man talabal hadis li ghairillah muqirabi. Barang siapa mencari hadis tapi bukan untuk mencari wajah Allah, untuk bicara, dia dikasih makar dengan hadisnya, ditipu, ya itulah istidraj. Ya. Itulah bentuk istidraj juga, karena itu kan kenikmatan, tapi dia membalasnya dengan kemaksiatan, kelalaian, kekufuran. Ya itulah makar, ditangguhkan dulu, gencar terus. Ya. Orang sadar gen terus, ya. Kan gitu kan. Baleni wae terus, blak gitu kan. Bahasannya kita. Terus. Nah, wis. Ujung-ujungnya apa? Nek bahasa manusia bogem, ya. Kan gitu. Maka dia cuma ditungguin aja, nggak sadar-sadar juga, ya sudah. Apa boleh buat, dia yang memilih kebinasaannya, bukan Allah yang salah terhadap dia, tapi dia sendiri yang memilih untuk mendapatkan celaka. Naudzubillah, naudzubillah. Baik, di riwayat berikutnya ya dijelaskan bahwa ya dari Ali bin Hashram, dia mengatakan aku mengadu kepada Imam Waqi tentang lemahnya hafalan. Maka beliau menjelaskan bahwa istain alal hifdi bi qillati dzunub. Minta tolonglah agar untuk bisa membantu menghafal dengan menyedikitkan dosa. Dosa itu enggak harus dosa lahir, dosa batin itu juga bisa. Dosa batin itu apa? Kesombongan, dengki, iri, ya, tamak, terus apa lagi? Enggak bersyukur, kemudian kufur. Ya, itu dosa-dosa batin yang orang enggak sadar. Cuman aku kan wis ora zina, ora pacaran, orang ngombe khamr, orang. Dosa batin itu bisa jadi lebih parah daripada dosa lahir. Dosa lahir disertai dengan batin yang sombong, wah ngeri. Kan sejatinya dia sedang kayak wani be Allah. Kan koyo ngene to. Tapi dosa besar lahir, tapi dia batinnya rasa takut wedi ya Allah. Ya beda. Ya. Nah. Makanya orang yang hanya melihat gambaran-gambaran cuman dari sisi ya, dari pandangan mata saja mesti banyak keliru. Mesti keliru. Ya. Baik. Yang berikutnya pasal ketiga di halaman 20. Ini peringatan bagi orang yang mengganggu atau mencederai para alim ulama. Karena ulama itu penerus Nabi. Jangan rasakan gimana kalau hidup gak ada Rasul, gak diutus utusan, kehancuran. Nah, yang meneruskan tugas Rasul itu pewarisnya mereka. Maka kita harus bisa merasakan guru-guru kita itu yang di atas kita. Itu ya kalau enggak dibantu sebagai wasilah mereka, jadi apa gitu loh. Sehingga kita merasakan bahwa mereka di barisan golongan Allah dan kita harus membantu di golongan barisan Allah. Berterima kasih. Sedang mereka menjadi wasilah-wasilah kehidupan diri dan hati kita itu. Cara kita menghormati, memuliakan dan berterima kasih itu ya di sini ya, jangan mengganggu.
Jangan istilahnya merepotkan, jangan membuat susah dan seterusnya. Kita bisa lihat ya, di sini di riwayat yang disuguhkan. Kalau paling bawah di halaman 20 ya, yang dibawakan adalah riwayat man adali waliyan, barang siapa mengganggu wali-waliku faqad adantu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya untuk peperangan. Sebenarnya peperangan itu enggak hanya riba. Allah juga memerangi orang-orang yang di jalannya ya. Jadi setiap orang yang memerangi, nggak suka untuk taat dan memusuhi orang-orang taat, sebenarnya layak diperangi juga ya. Maka Allah umumkan padanya peperangan ya. Yang berikutnya dari Asy-Syafi'i, dia mengatakan tentang siapa yang disebut wali. Nah, ini kan tafsiran dari barang siapa memusuhi waliku. Nah, wali itu siapa? Nah, ini Syafi'i yang ngomong rahimahullah. In lam yakunil fuqaha'u al-amilun, kalau bukan ya, ahli ilmu dan ahli amal ditambah syarat sifat al-amilun, aulia Allah adalah khobar dari kana wali-wali Allah, falaisa lillahi wali, maka Allah nggak punya wali. Maka wali adalah yang menjaga ilmu dan amal ya. Dan orang yang enggak menjaga keduanya, meskipun banyak pengetahuannya, mereka bukanlah wali-wali Allah yang sesungguhnya ya. Baik, disebutkan di sini, I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepadamu pada keridhaannya, wa ja'alna mimman yakhsyahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan menjadikan kita di barisan orang-orang yang khasyah kepadanya dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama masmumah, bahwasanya daging ulama ini beracun. Beracunnya gimana? Kalau kamu nyari masalah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dia berilmu, beramal, yang dia senantiasa takut dan berlindung sama Allah, berarti gue sedang mencari musuh dengan, gitu kan bahasa. Makanya beracun ya. Beracun, daging ulama beracun ya. Mengganggu mereka racun, bahaya ya. Wa adatullahi fi hataki astari muntaqisihim ma'lumah, dan sunnah-sunnah Allah pada orang-orang yang merusak ya, kehormatan-kehormatan mereka dan mengurangi hak-hak mereka ini sangat jelas diketahui. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalb, dan barang siapa yang suka pada lisannya memutlakan ini, mencelotehkan di dalam lisannya dengan pada ahli-ahli ilmu yang sebenar-benarnya, maksud saya ulama yang hakiki, dengan salb kritik terus, balahullah qabla mautihi bi mautil qalbi, Allah akan kasih musibah sebelum kematiannya dengan kematian hati. Dan ini wakil ya, maksudnya realitas terjadi ya. Musibah itu bisa jadi bukan musibah nggak ada uang cari, mati hati itulah musibah yang terbesar, karena dia jadi nggak dekat Allah, jadi nggak sadar hidupnya untuk apa, dia nggak melaksanakan tujuan kenapa dia ada dan kenapa dia punya tangan, kaki, mata, pendengaran, tetapi semuanya malfungsi, orang nunggunane nek bahasane wis digawe jenengan gawe kendaraan bermotor tapi orang iso dienggo mlaku, enake diapake gitu lho. Uncal kayak kan ya. Maka apa yang Allah ciptakan kepada kita berupa tangan, pendengaran, hati, kepala, kaki, semua tubuh ini tuh ada tujuan yang diharapkan ketika Allah berikan, bukan semata-mata dienggo dolan. Ya itu kena. Tapi kalau dia jadikan itu tujuan, terus dia malfungsi dari kenapa dia ada, kenapa tangan ini gunanya kayak apa, kaki itu buat apa, mata buat apa, wah, jadi ibaratkan ya, tadi hal-hal yang enggak ada gunanya ya.
Dan biasanya yang nggak ada gunanya ini, barang-barang yang nggak berguna, jenengan apakan biasanya, Pak Bu? Hah? Buang sama diapain? Dibakar gitu kan? Benar apa betul? Jelas kan? Maka kalau dia nggak bisa melaksanakan apa yang Allah mau, apa bahan bakar neraka? Manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsi dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Nah, di bab halaman 23 ini berbicara tentang pembagian ilmu. Tapi pembagian ini kayaknya nggak pas untuk saya bicarakan, dan mungkin saya sedikit membaca dan ada beberapa hal yang harus diluruskan. Jadi agak kurang tepat ya. Dan kesempatannya kayaknya nggak pas. Jadi kita langsung saja ke halaman 34, adab alim dan muta'alim ya, halaman 33-34. Tidak setiap ilmu, tapi yang jelas itu wajib ya. Bahkan bahasa Arab itu nggak bisa disebut fardu kifayah juga. Dia itu hanya wajib, tapi wajib wasail gitu. Wajib wasail itu karena memahami sebuah yang wajib itu harus dan tidak bisa dipahami kecuali setelah maknanya, dan memahami maknanya harus belajar bahasa Arab. Nah, di situ wajib wasail. Tapi kan semua yang diketahui ini kan nggak di derajat yang wajib semua gitu. Jadi kalau dikatakan dia fardu kifayah yang setiap orang ada bebannya, ya salah. Tapi akan berbeda pada hak orang yang berbeda profesinya, atau misalkan dia sering ceramah, maka kewajibannya berbeda dengan orang yang enggak ceramah ya. Orang yang dia ngajar berbeda kewajibannya dengan orang yang enggak ngajar. Sebagai anak pemimpin, kewajibannya lebih besar daripada yang enggak memimpin. Dia harus belajar apa? Rakyatnya dan seterusnya. Orang yang menanggung beban lebih besar, kewajibannya lebih besar. Maka kewajiban paling besar sebenarnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia yang paling memiliki ya, pengetahuan, sehingga wajib baginya apa yang enggak wajib bagi manusia yang lain, bahkan tidak pada rasul-rasul yang lain. Dan orang alim lebih punya kewajiban pada orang awam. Nanti kalau jenengan kasih tahu anak-anak, harus jenengan kasih tahu, nanti kalau kamu jadi orang yang berilmu, kamu itu semakin banyak kewajibannya. Maka jangan hanya memberitahu, cuman yang penting sinau gitu. Maksud saya adalah dia harus bisa ngerti bahwa ketika dia belajar tadi ada kewajiban-kewajiban dan tuntutan yang lebih besar setelah dia makin tahu ya. Makin mulia, makin gak elok dia untuk gak melaksanakannya, dan makin tercela kalau dia meninggalkan beberapa hal ya. Maka bagi orang-orang yang lebih tinggi lagi, wibawa, muru'ah dan seterusnya, itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Maka jenengan akan mengenali nanti beberapa orang yang layak dijadikan teladan dan mana yang enggak. Meskipun ilmunya bisa jadi lebih banyak, tapi yang jadi teladan bukan dia, gitu loh. Ya. Kenapa? Ya karena dia nggak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan ketika dia mendapatkan bagian-bagian pengetahuan tadi. Ya, paham? Baik. Dan ini introspeksi kita, sing wis ngerti piro dan yang sudah dilaksanakan sepiro. Ya. Adab yang pertama, bagian pertama, al-qismul awal, adabuhuma fi nafsihim. Ini adab pengajar dan pembelajar, dua-duanya langsung digabung. Enggak apa-apa, bisa ngambil manfaat. Ya. Faminha wa huwa awwalu ma yajibu ala kullin minhuma. Itulah yang pertama yang wajib bagi kedua-duanya. An yaksida bil istighali wajhullah. La tawassulu ila gharadin dunyawiyyin
katahsili malin au jahin au syahwatin au sum'ah. Dia memaksudkan menyibukkan diri mencari wajah Allah, ridhonya saja, bukan untuk mengantarkannya sampai kepada tujuan-tujuan duniawi. Contohnya ben engko entuk insentif yang besar nek wis S3, terus sinau sing apik engko nek dokter kamu itu banyak dapat gaji besar. Kalau dari awal tujuannya kuliah ning Madinah bahkan, tapi gen apa engko sing membutuhkan kowe oke, terus habis itu kamu itu dimuliakan dah. Oh lah, ora sadar dia sedang menceburkan orang ini ke lembah kebinasaan. Bahaya kalau dia nggak tahu, karena sesuatu yang menarik gara-gara popularitasnya kan, makanya dijadikan banyak tujuan, tapi tujuannya bukan Allah. Masalahnya itu begitu, tujuannya itu namanya, karena berbeda kalau di tempat-tempat itu, sedangkan di tempat lain nggak bisa memberikan benefit pada diri. Nah ini jadi problem, tipis banget bedanya ya, tipis banget. Kalau nggak waspada bahaya ya. Cuman ngelihat kulit kan belajar, jangan lihat hanya di tataran itu loh. Kalau gitu terus ya bubar, susah. Au jahin kedudukan, au syahwat, au sum'ah ya ingin didengar, au tamyiz anil akron wal asbah ben merasa berbeda. Sinau ini kan ngerasa berbeda. Ya enggak. Belajar itu ya, tujuan tertingginya ya jadi abdi Allah gitu loh. Ya. Kalau justru tujuannya agar dia berbeda, ya nggak ada gunanya juga. Karena setelah dia menjadi abdi Allah tadi, yang mana itu adalah kedudukan-kedudukan tertinggi yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya kepada para nabi-nabinya, dan Allah banggakan mereka dengan sebutan hamba. Iki lho, wadkur Ayyub ibadana, ingat ki hambaku, lihat ki hambaku, lihat ki hambaku. Allah bangga-banggakan para nabi dengan sebutan hamba. Para nabi itu tidak memilih dirinya, sedangkan menjadi hamba adalah memilih dirinya untuk menjadi hamba Allah. Maka berbeda orang yang memang secara tulus dan menginginkan dengan pilihannya menjadi abdi-abdi Allah ya. Sedangkan Nabi kan pilihan, ulama warisan, dia nggak memilih sebenarnya, nggak memilih jadi ustaz, nggak memilih jadi sesuatu, tapi untuk memilihnya jadi hamba. Nah itu pilihan dia. Dan Allah bangga-banggakan mereka dalam banyak ayatnya. Misal jadi nanti lihat di surat kalau nggak salah Al-Anbiya atau Syu'ara, wadkur ibadah. Dia sebut hambaku. Ini loh hambaku. Seakan-akan Allah sedang membanggakan hamba-hambanya. Dia tuh begini, dikasih begini, ini dikasih begini. Ya. Jadi tujuan kita bukan membedakan diri kita nanti, wah kok saya wis beda ya. Bunyi dewi ya. Nanti kurang obat ya, atau yang lain. Autakasurin ya, autakasurin bil mustagilin alaih, atau dia pengen memperbanyak orang yang menyibukkan pada dirinya. Maksudnya apa? Memperbanyak murid. Ayo berdaftar melu ya, kendo melu aku. Makanya nanti dia akan membuat ya mungkin hal-hal yang bisa menarik dirinya. Karena apa? Ya karena yang namanya alim itu banyak pengikutnya gitu kan. Nah itu gara-gara apa? Mencari sebutan alim. Maka dia berpikir konsentrasinya adalah apa? Sing disebut alim sing akeh murite, sing disebut sing alim sing di sana, sing disebut alim ya alma mater tersana, yang disebut alim itu yang ngajar di sana. Gak kayak begitu aslinya. Ilmu itu hasilnya adalah nurun, cahaya yang yakdifuhullahu fi qulubil ibad. Cahaya yang diberikan Allah di hati hamba itu tuh nggak kelihatan asli ilmu yang nafi itu. Adapun bicara semua orang bisa ya. Dan itu tidak menjamin juga, walaupun itu ya tetap dilihat.
tapi bukan menjadi jaminan mutlak bahwa dia orang yang benar. Wal mukhtalifina ilaihi in kana syai'un, dan dia cuma pengen memperbanyak orang yang nanti itu menyelisih aku. Dia menyelisih aku, jadi dia pengen kayak ya berbeda lah. Au bil masyayikh alladziina akhadha anhum, atau dia pengen berbeda dengan yang dia ngambil dari mereka. Artinya dia cuma pengen kelihatan beda lah. Tapi bedanya itu bukan di sisi Allah. Yang dicari perbedaannya itu di sisi manusia. Makanya nanti dia akan banyak berubah atribut. Ini ciri-ciri orang yang ilmunya hanya pada lahir, karena dia senantiasa sibuk di atribut. Terus yang berubah pada dirinya itu atribut-atribut ya. Mungkin jadi senang sekarang nek perempuan ya pakaiannya jadi kelihatan, wah ini bukan nggak boleh berpakaian dan meninggalkannya, bukan. Tapi harusnya itu tumbuhnya, motivasinya adalah dari dalam, bukan gara-gara wah dan beda ya, melakukannya wis wah ya, ini masalah. Wala yushinu ilmuhu atau ta'limu in kana mu'alliman, dan bukan untuk mengejek ilmunya atau pengajaran ya. Kalau yang dimusuh tadi seorang mengajar juga ya. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu bisa minat-tamak, yang itu termasuk ketamakan ya. Ini panjang. Wa nahwa dzalik bisyai wa nahwa dzalik bisyai minat-tamak fi rifqin ya yahsulu min mustaqilin alaihi min khidmatin aw malin aw nahwihi wa in qalla walau kana ala suratil hadi allati laula istighalu lama ahdaha ilaihi. Jadi begini, dia mau menjelaskan, dan seorang penuntut ilmu itu harus menghilangkan ketamakan, kerakusan. Nanti dari tamaknya ini dia itu akan mencari orang-orang yang bisa membantunya atau harta atau yang semisalnya, meskipun sedikit, yang penting nambah. Dan bahkan beliau menjelaskan walau kana ala suratil hadiyatil lati, meskipun dia itu jadi dapat dalam gambaran hadiah ya, bukan bayar tapi hadiah. Laula istighaluhu lama ahdaha, kalau enggak gara-gara itu enggak bakal dikasih hadiah. Jadi dia tahu bahwa dikasih hadiah itu gara-gara apa? Gara-gara dia ngajar, atau gara-gara dia bicara. Dan dia nggak akan bicara ya. Kalau nggak bicara mungkin nggak akan hadiah. Maka hadiahnya murni gara-gara bicara dan dia menginginkan hadiah ya. Maka jangan menodai ilmunya dan pengajarannya ya. Kama anal muta'allim la yushinu talabahu bitama'in fi syai'in yu'tihi lahu syai'. Jangan mengotori pencarian ilmu akan sedikit pun yang dia berikan ya, atau syekhnya berikan padanya. Au an yanzila ismahu fi talabatil ilm liyanala syai'an min ma'lumin au ghairi, atau agar dia mendapatkan namanya, turun namanya, atau dia menurunkan namanya dalam penuntut ilmu, atau dia pengen namanya itu berbeda begitu dengan bagian-bagian yang dikasih atau diterima. Ini bagian-bagian yang samar kalau kita renungi. Makanya semisal Imam Ahmad, dia mengatakan dalam sebuah riwayat, aku haramkan diriku hadiah sultan, meskipun itu tidak haram. Apa yang terjadi ketika Imam Ahmad menerima hadiah sultan, raja? Apa yang terjadi pada seorang ulama ketika dia diberikan oleh banyak hal oleh bos-bos pengusaha, katakanlah? Apa yang terjadi kira-kira? Ya, salah satunya bisa diatur, atau nasihatnya nggak pernah mengarah kepada mereka. Artinya dia membutakan diri
pada yang keliru ini. Padahal dia itu jelas-jelas apa? Kurang amal, kurang ilmu. Harusnya dia nasihati, tapi karena dia menerima banyak, akhirnya apa? Anda sudah bagus, Anda sudah bagus. Berarti hakikatnya dia nggak mengantarkan ke akhirat, tapi justru dia menghalangi dari jalan Allah. Yang disebut di surat At-Taubah, ya, ayatnya, saya nggak lupa. Ya, inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Kebanyakan rahib pendeta, ulama dan ahli ibadah, ya, itu makan harta manusia dengan batil dan menutup mereka dari jalan Allah, menghalangi mereka. Cara menghalanginya gimana? Ya tadi, harusnya yang keliru ini berupa raja, pemerintah, itu dikasih tahu agar mereka bertakwa, tapi gara-gara dia sudah menerima banyak, udah tugasmu gitu aja, tugasku ini, ya. Jadi dia nggak mensurgakan mereka ini, tapi apa? Menutup mata. Wes terserah, gue pengen kerjain gue. Dikiranya dia dapat ganjaran besar. Padahal dia apa? Tenggelam di dalam apa? Lumpur-lumpur berbagai macam ketamakan dan kerakusan. Gimana? Wah, surga itu padahal sifatnya apa? Bersih. Tidak memasukkannya kecuali yang bersih. Sebagaimana penciptanya thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang bersih. Bahkan Allah jadikan tidak mungkin masuk surga ada kekotoran sebesar biji darah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Kotornya sebesar biji darah, sombong aja penghalang surga. Apa meneh kotore segede gajah. Ya segede semut tapi setrak ya gede juga. Maka pahami bahwa hajat kita dengan ilmu ini tujuannya memang menghilangkan ketamakan, karena Allah senang dengan apa? Dengan sikap dermawan dan gak suka dengan mukhtalin fakhur, orang-orang bakhil dan kikir yang rakus. Dan efek rakus ini tahu nggak apa? Jangan berpikir rakus itu hanya pada diri sendiri, enggak, meracuni orang yang lain. Kenapa? Karena tabiat manusia tadi tertarik dengan apa yang dilihat. Nek siji jipo oke ngeruh, sing siji pasti pengennya apa juga? Delok sing ngeruh tadi. Hah? Waduh. Son enak men kowe. Langsung dia juga ngeruh. Akhirnya apa yang terjadi di dunia ini dengan banyaknya orang rakus dan melampaui batas? Banyak fakir miskin di biara. Wes luwe mati no dewi. Ya. Gak peduli juga, yang penting aku kenyang. Gak ada kepedulian dengan tetangga, gak ada kepedulian dengan yang lain. Sifat-sifat apa? Kerusakan di muka bumi yang mulainya dari kerakusan ini. Mengambil bukan dengan sifat murah hati dan dermawan. Mengambil bukan untuk memberi, tapi mengambil untuk apa? Mengenyangkan diri dan tutup mata dengan semua musibah yang ada. Weh, biar aja. Ini kan yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sifat tamak dan rakus itu tidak hanya merusak satu orang, enggak, salah. Jadi racun bagi semuanya yang melihatnya. Yang dia juga akan apa? Ngikut kerakusan dan ketamakan. Ya. Akhirnya manusia bunuh-bunuhan, saling hasad, saling iri. Ya. Sing kaya ya tetap tambah kaya, sing miskin tambah miskin. Itu toh. Karena perputarannya ya maunya sama yang bisa ngasih duit. Ya. Yang miskin kan nggak dapat benefit. Nolong mereka dapat apa? Untuk apa? Hah? Kalau enggak orang yang ikhlas, orang yang menolong miskin pasti banyak motif, entah partai entah apalah ya, kan gitu toh. Makanya hanya orang yang ikhlas yang membantu orang-orang yang dapat benefit. Ya. Kalau setiap perbuatan harus dapat benefit ya bubar. Mana ada orang ikhlas? Habis. Baik.
Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wadatu annanas di halaman yang sama bahwa ta'u bihadal ilm wa ma nusiba ilayya min syai'. Aku pengen manusia itu mendapatkan manfaat ilmu ini, tapi enggak disematkan, dinisbatkan, diatributkan kepadaku sedikit pun. Wis ora apa-apa, ora tenang. Bahkan karakter salafus saleh dulu ini belajarnya juga enggak ada yang tahu. Dalam riwayat Al-Hasan, sebagian mereka ada yang menjamak Al-Quran tapi tetangganya enggak tahu. Ada yang dia memahami ilmu banyak tetapi enggak tahu. Karena mereka memang enggak pengen diketahui. Nah kok enggak pengen ketahui, tujuannya apa? Ya cuman bertakwa dengan ilmu dan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dan mencari ketinggian di sisi Allah. Nah itu benar ya. Baik, makanya tujuan mengilmuinya bukan untuk diperlihatkan, sebagaimana dalam riwayat yang lain dari Fudail bin Iyad, alimani, ada dua ahli ilmu, alimud dunya wa alimul akhirah, alim dunia dan alim akhirat. Bukan maksudnya ahli fisika kemudian bangun, bukan ahli dunia. Maksudnya alim dunia itu alim yang nyari dunia. Kemudian Fudail mengatakan alimud dunya ilmuhu mansyur, alim dunia ilmunya disebar, wa alimul akhirah ilmuhu mastur, ilmunya disembunyikan, maksudnya nggak kelihatan. Kenapa? Kalau alim dunia memang sengaja nyebar, tapi tujuannya bukan karena kecintaan dan ingin menjadikan amar ma'ruf nahi munkar atau meluruskan kejaran, tapi apa? Semakin banyak sebar semakin mendapatkan benefit banyak. Tapi kalau alim akhirat tujuannya beramal, tujuannya bertakwa, tujuannya perbaikan hatinya, maka memang nggak kelihatan. Kalau nggak kepeksa, nggak bakal mereka bicara, gitu loh. Sifat-sifat salafus saleh itu kan gitu. Aku pengen kalau ada temanku saja yang ngomong, kalau bisa nggak aku. Nah hari ini gimana? Ya kalau bisa dari channelku, kalau bisa dari apa? Dari kajianku, dari masjidku, dari yayasanku, dan seterusnya. Ini loh bagian-bagian yang tipis-tipis kalau nggak pandai melihat ya, racun. Baik. Dan lihat Ahmad bin Hambal yang berterima kasih pada Syafi'i. Lihat cara terima kasihnya. Ma sholaitu sholatan mundu arba'ina sana. Ini bawahnya ya, bawahnya lagi. Halaman 35. Tidak pernah aku sholat satu sholat saja selama 40 tahun illa wa ana ada'u fiha Syafi'i, kecuali aku di dalam sholat berdoa untuk Syafi'i. Ini tanda pandai berterima kasih. Dan kita itu harus sadar ya, terhadap guru-guru kita yang di atas kita itu harusnya ada rasa-rasa ingin membalas gitu loh. Karena Allah sebut tidak bersyukur kepada Allah man la yashkurin nas, yang enggak bersyukur sama manusia. Maknanya kamu pengen menempuh rasa syukur jadi hamba Allah yang bersyukur. Wong yang ngasih kamu aja enggak kamu kenali, enggak kamu berikan haknya dengan benar, dan kamu enggak merasa harus berterima kasih. Gimana mau berterima kasih pada Allah? Gak bisa. Makanya merealisasikan itu mereka sering mendoakan, dan harusnya kita itu banyak mendoakan, karena ketika kita berdoa pada Allah, Allah akan juga doakan diri kita. Baik. Yang berikutnya wa minha, tadi sifatnya mencari wajah Allah, sifat tujuan yang lain. An yakuna ay kullun minhuma, yakni keduanya syadidal qiyam bi taqwiyatil yakin fa innal yakin huwa ra'su malidin, yakni sangat keras di dalam menegakkan, sangat kuat di dalam menegakkan ya, menegakkan bagaimana menguatkan keyakinan, karena keyakinan ini modal tadi. Kan kalau nggak kuat yakinnya kalah sama yang tarikan panca indera, pasti akhirnya kegeret terus ya. Baik.
Kemudian yang berikutnya halaman 36, minha an yatakhallaqu ya kullun minhuma bil mahasinil lati warada syar'u biha wa hassa 'alaiha. Untuk berperangai dengan perangai-perangai yang baik yang ada pada syariat, yakni berakhlak, yakni punya wibawa, punya tabiat yang baik. Dan lihat Nabi kita dipuji dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini otomatis dikurangi, nanti tidak kedinginan mungkin. Oh ya. Jadi Nabi itu disebut dengan di atas akhlak yang agung. Perhatikan ayat ini. Ungkapan Allah itu bisa wa innaka ladu hulukin bisa. Engkau itu memiliki, tapi Allah ala di atas, kayak sudah menguasai gitu. La ala hulukin adzim. Dan Nabi itu sebenarnya yang dikuasai, yang dipegang Nabi itu apa? Agama. Maka tafsirannya la ala hulukin adzim, la ala dinin. Maka agama itu ya akhlak gitu. Faman zadaka fi khuluqin zadaka fid din. Sebagaimana kata Imam Qayyim, barang siapa mengunggulimu dalam akhlak, sebenarnya dia mengunggulimu dalam agama. Ya. Makanya kalau enggak tambah belajar, enggak tambah berakhlak, dia jadinya orang bertambah agama. Ya. Orang tambah sadar, orang tambah peka, enggak tambah punya empati. Ini jadinya agamanya orang benar. Itu aja. Sederhana. Dan Nabi diperintahkan untuk apa? Ya menyempurnakan akhlak. Itu kan inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak agama sudah jelas. Penjelasannya bisa panjang, cuman waktunya yang mencukupi. Itu contoh saja. Ya. Maka dia harus punya wibawa. Ya. Lihat ya. Wasyamil mardiyah, dan pada ya perangai-perangai yang diridhai, allati arsyada ilaiha minaz zuhd fid dunya. Dia harus punya kezuhudan dunia. Jadi kok bagus. Tadi kita bicara bahwa namanya ikhlas itu menunggalkan Allah juga di hati juga, namanya mencari Allah toh. Dan zuhud itu di jasad atau di hati? Hakikat zuhud ya di hati. Zuhud itu ya maksanya kan mencari akhirat saja, yang bermanfaat buat akhirat. Lah itulah ya tauhid gitu loh. Makanya kalau zuhud benar-benar, dia ya sebenarnya yang muhid benar-benar. Dan bukan maknanya dia kemudian berpakaian lusuh, bukan. Tapi dia sudah ngilangin semuanya. Yang menguasai dan mau menduduki kerajaan ya mahabbatullah di hatinya sudah disingkirkan. Himmahnya hanya Allah. Disitulah dia benar. Dialah muwahhid al-haqiqiyah, ahli tauhid yang benar. Ya. Wasakha murahati wal jud, dermawan, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri tapi tidak sampai hilaah, yakni berlebihan di koyok ya istilahnya ya intinya enggak berlebihan lah, mungkin cuman pengen membuat orang tertawa gitu, menahan amarah ya. Terus menjaga manusia dari gangguannya, sabar terhadap mereka, menjaga muru'ah, wibawa. Wibawa itu ya banyak ya, wibawa itu level-levelan tadi. Semakin mulia, semakin wibawa yang harus dijaga semakin tinggi. Semakin rendah, semakin dia itu nggak punya wibawa, gampang memperlihatkan hal yang di publik misalkan, hal-hal yang nggak pantas. Coba jenengan itu senantiasa kayak mikir, iki nek Abu Bakar itu melakukan nggak kayak gini gitu loh. Sehingga kita bisa ngukur orang elok ya sebenarnya ya. Ya nek nggak elok ya jangan malah dipertontonkan. Karena itu ya nek pengen senang dewe sembunyi sih mending.
daripada dia apa? Tunjuk-tunjukkan dan ajak orang juga. Wah, lebih parah ya. Apakah mungkin kira-kira mereka Umar, Abu Bakar itu kayak gitu? Kayaknya enggak ya, sudah. Kalaupun harus melakukan, nggak usah dipamerkan gitu loh. Ya kalau bisa disembunyikan ya itu lebih baik, sehingga kita nggak menjadi ya teladan bagi orang yang lain. Paham ya? Baik. Yang kemudian disebutkan ini wa tanazzuhu anil daniyil aksabi tab'an wa makruhiha syar'an, dan menjauhi ya penghasilan yang rendah secara tabiat dan dibenci secara syariat. Zaman dulu itu bekam itu ya dibenci karena apa? Kekotoran secara tabiat. Orang nggak seneng jadi dulu itu makruh berbekam, walaupun sekarang mungkin sudah bisa dijaga. Atau nyamak kulit, itu dulu dianggap pekerjaan penghasilan yang agak rendah. Atau di sini ngecat dan berbagai macam hal. Jadi kalau bisa harus memilih pekerjaan yang tidak menurunkan wibawa ya. Tapi kalau dia bisa nggak ada pilihan ya tidak mengapa. Insya Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati. Baik. Yang berikutnya minha bawahnya itu an yakuna bihaisu yadharu asarul khosyati ala hayatihi wa kiswatihi wa siratihi. Apa itu? Haruslah nampak pengaruh rasa takut khosyah pada keadaan dirinya, pakaiannya, cara jalannya, gerakannya, diamnya, bicaranya ya. Nah, kalau dia itu orang yang ilmunya nafi ya, harusnya ciri khasnya kayak gini nih ya, bicara kalau perlu dan nggak melihat ya. La yanzuru ilaihi nadirun illa wa kana nadruhu mudzakiran billah. Tidaklah orang melihat dirinya, orang yang dapat ilmu nafi ini, kecuali dia itu senantiasa akan mengingatkan dia sama Allah. Jadi cuma ngeliatin aja udah, oh iya, harusnya begini. Wa kanat suratuhu dalilan ala ilmi, dan gambarannya itu dalil atas ilmunya. Begitu. Ya. Disebutkan ma'atallahu abdan ilman illa atahu ma'ahu hilman wa tawadu'an wa husna khuluqin wa rifqan wa dalikal ilmun nafi. Tidaklah Allah di halaman 37 memberikan seorang hamba ilmu kecuali harusnya kalau ilmunya benar akan menambahkan hilm, kesabaran. Orang itu sedang sabar, tawadhu semakin merendah, husnul khuluq semakin bagus akhlak perangai, rifqan semakin lembut, orang tambah kasar. Wa dzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang berikutnya mulazamat asyariyah al-qauliyah wal fi'liyah ad-dhahirah wal khafiyah. Menjaga, melazimi adab-adab syar'i, ucapan, perbuatan lahir dan tersembunyi. Halaman 37 itu yang bawah. Contohnya adab-adab yang dijaga itu apa? Nah, paragraf bawah. Ini yang bagus. Yan bagilahu idza talal Qur'an, layak seharusnya, sepantasnya bagi dia jika membaca Quran an yatafakkara fi ma'ani, mikir maknanya. Karena Quran itu kan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang baca itu pengen dapat konten, maksud dari apa yang dibaca. Cuman hari ini aja Quran itu yang kayak dibaca cuman lafalnya kadang-kadang. Ini yang agak-agak aneh. Orang baca papan pengumuman itu ya ben ngerti apa sing diumum kayak gitu tak? Apa ada? Kamu sudah baca pengumuman? Udah, terus apa ngomongnya? Enggak tahu, pokoknya sekatan gitu. Oh enggak. Orang menganggap ini orang yang apa? Miring gitu. Cuman yang terjadi hari ini hanyalah pada apa? Kitabullah. Ini sesuatu yang saya khawatir kalau enggak dipahami dia, itu merendahkan diri dia di mata Allah. Ya. Kenapa? Nah, dia enggak ngeh pada apa yang Allah ngendikan. Dia berarti Allah itu pesan buat dia itu apa? Ya.
Antum kan Allah pakai kata ganti orang kedua itu sering di Al-Quran. Wa antum qalilan ma tashkurun afala taqilun, apa ora paham kowe, afala tubsirun, apa ora ndelok kowe, afala tasmaun, apa ora mendengar kowe, kan gitu. Itu kan ngajak ngomong kita. Pesannya apa? Apa ya? Ini kan bahaya. Ya. Bahaya kalau terus-menerus itu memancing kemurkaan. Ya. Kalau terus-menerus bukan nggak kita kasih bagian untuk memahami pesan Allah, cuman berkutit di lafal, ya sebenarnya lafal saja hari ini sudah sedikit yang baca, ya. Tapi makna malah tambah rawana meneh, ya. Ya, makanya musibah kita itu di atasnya musibah, ya. Karena lafal dibaca itu sudah musibah, kan nggak ada murojaah tadi, nggak ada sedikit pun, ya. Bukan suruh nambah banyak ngapalin semua Quran juga bukan, murojaah yang sudah ada itu aja enggak, ya. Apalagi yang lebih dawur, lebih tinggi, musibah di atas, ya. Dan halaman 39, ketika Allah tadi bisa mendapatkan akhlak mulia, ya, berarti seharusnya dia juga menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang buruk. Jadi kalau pengen jadi tangan kanan raja, kalau raja itu kira-kira milih sembarangan atau milih yang terpilih? Nah, ya. Raja itu nggak mungkin memilih kecuali yang benar-benar dia terpilih. Dalam sebuah riwayat, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati hamba. Fawajada qalba Muhammadin, maka dia dapati hati Muhammad itu hati yang paling pas. Maka nggak mungkin menjadi kepercayaan Allah kecuali memang orang-orang yang pilihan-pilihan. Orang-orang yang kalau Allah thayyib dia juga harus thayyib, kayak Allah karim dia juga harus karim, kalau dia Allah amin dia juga harus amin. Kalau nggak kayak begitu, gimana Allah mau titipkan ilmu-ilmu dan pesan-pesannya kepada dirinya? Dia nggak cocok membawa pesan-pesan itu untuk disampaikan kepada manusia, ya. Maka dia harus juga memiliki, ya, sifat-sifat yang terpuji dan tinggi. Kalau pengen dapat apa? Ilmu nafi. Kalau enggak, ya sing penting sinau masa bodoh nanti dengan sifat-sifat. Masa bodoh aku masih mau begini, ya sudah. Itu bedanya ilmu yang memberikan buah dan ilmu yang enggak berbuah, yang jadi hujah, ya. Makanya nanti akan terlihat buah-buahnya di hari ini. Apa yang terjadi bisa dilihat. Dan lihat di tengah halaman 39. Wa kama la tasihhus sholatu illa bitathhiri anil ahdas wal akhbas, sebagaimana sholat gak sah kecuali mensucikan diri dari hadas dan khobas, najis dan yang kotor-kotor. Fakadzalika la tasihhu ibadatul batin, begitu juga gak sah ibadah batin kecuali dengan mensucikan dirinya, ya, dengan akhlak-akhlak yang mulia dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Dia harus thaharah batin. Nek pengen ibadah batinnya bagus, dia harus menjauhi dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran, najis-najis yang mengotori. Makanya di surat Al-Muddatsir atau Al-Muzammil itu Allah katakan, warrujza fahjur wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan jauhi dosa-dosa dan sucikan pakaian. Maknanya sucikan lahir dan batin, gitu. Sebagaimana kita juga berdoa innallaha yuhibbut tawwabin setelah wudu, bersuci, karena Allah itu suka orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, taubat bersih hati, toharoh bersih badan. Menghadap Allah harus dengan kebersihan. Nah itu kita pengen dapat pemberian-pemberian Allah dengan cara-cara kekotoran. Oh, itulah yang menghalangi kenapa
kemudian Allah nggak datang, kemudian pertolongan, kemudian taufik, kemudian ya hal-hal yang lain, mungkin nggak kita ini kotor, cuman orang sadar kotor wae gitu loh. Karena wis keseringan kotor. Kalau jenengan lihat tempat yang sangat bersih sekali, misalkan masjid ini, ono kotoran sedaya kita orang. Tapi kalau orang yang terbiasa kotor, iki wis resik. Padahal sebenarnya apa? Ya kuwi kotor. Dia nggak mengenali kotornya udah banyak. Karena dia nggak mencoba membersihkan di derajat yang tinggi, sehingga kotorannya nggak bisa dikenali karena wis biasa. Gitu Pak. Maka tauhid yang sempurna, yang sangat bersih sebagaimana Allah inginkan demikian. Dia maha suci. Orang yang ingin menempatkan kesucian tadi dia sangat peka terhadap kerendahan, sangat peka terhadap kemaksiatan, sangat peka terhadap kelalaian, sangat peka terhadap penyelewengan, terhadap khianat, terhadap keburukan. Itu peka. Anek salah rapeka-peka. Bolak-balik Ramadan dibalik-baleni ngono terus mati. Nanti awal Ramadan, awal-awal jangan kencang-kencang, pelan saja. Tengah Ramadan sudah mulai bosan. Akhir Ramadan banyak diskonan, nih soleh dan tas-tas. Begitu dipercepat, mohon maaf kita sudah tua. Karena pas 6 jenengan lama gitu. Subhanallah. Ya. Kita enggak mau mencela dan mau apa istilahnya menyalahkan keadaan. Tapi ya paham bahwa orang-orang yang dulunya dia enggak berusaha, masa orang berbuat baik malah dihalangi. Apa ini? Saya enggak tahu. Yang ma'ruf menganggap mungkar, ya. Mungkar malah yang ma'ruf baik benar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Ya, ini musibah. Baik. Ini masih banyak. Mungkin kita kasih pertanyaan-pertanyaan saja dulu atau tanya jawab. Ada yang mau bertanya, kita kasih tanda itu halaman berapa. Mungkin kalau ada kesempatan berikutnya kita sambung ya, pembahasan ini setidaknya kita selesaikan. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Atau saya yang tanya ini. Ini kalau dekat duhur memang AC-nya otomatis nyala semua, jadi ya, tambah dingin ya. 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 Begini. Kalau kita tahu Allah itu maha baik dan Allah tidak mungkin kecuali memberikan yang baik, dan Allah itu asyakur, yashkurul qalil bil kasir, membalas yang sedikit dengan banyak dan berlimpah. Apakah mungkin Allah memberikan rizki pada orang-orang kufar tapi tidak memberikan rizki pada orang yang mentauhidkan Allah Al-Aziz Al-Ghaffar? Maka kita akan paham, kalau kita mencari akhirat saja, itu bukan berarti ditelantarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gak mengambil bagian tadi. Hakikatnya kita serahkan apa yang kita butuhkan, biar Allah yang urus saja. Dan Allah yang maha baik gak mungkin menelantarkan orang-orang yang dicintainya, begitu kan? Tapi bukan berarti dari awal dia meniatkannya, gitu loh. Memang itu manzilah-manzilah yang harus didaki dan dinaiki ya. Karena
melatih dirinya untuk apa? Bersabar dan tidak tergiur dengan berbagai macam iming-iming ya yang pendek. Ya caranya ya tadi, kalau kita bicara agar nggak tergiur ya mengurangi, mengupdate hal-hal yang bisa menarik dan yang bisa akan yakin kepercayaannya dengan apa ya tadi, tafakur, tadakur, kadang-kadang uzilah menyendiri. Karena kalau jenengan kumpul terus kancane ya niatnya orang apa-apa tapi diceritani terus piye? Udah ngerti gitu. Gilo. Ya kalah dia lama-lama. Ya. Nah, dia harus ngimbangi dengan mengurangi bergaul dan menyendirinya diperbanyak sedikit untuk berpikir gitu kan. Mengosongkan, orang kosongan kesurupan bukan. Maksudnya dia itu melihat perjalanan hidupnya, perubahan dirinya. Oh iya, bar kenal aku udah gini, bar cedak aku udah gini, bar ini aku terus asalnya langsung keras. Aku habis ini tertawa tadi, aku habis ini kok susah. Dia mengenali perubahan sedikit demi sedikit dirinya, akhirnya dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membuatnya salah, membatasinya, mengambil secukupnya. Bergaul yang penting, yang bisa membantu, atau dia yang memberikan faedah, oh ya benar. Tapi kalau ternyata dia ya dalam pergaulannya itu enggak dapat manfaat tapi malah dapat musibah, ya masalah. Nah, butuh memang untuk sampai ke akhirat tuh, biar bisa sampai ke akhirat kita itu butuh apa? Butuh petunjuk. Petunjuk itu ya ayat-ayat. Tapi kita juga butuh pemandu petunjuk. Karena kadang memahami petunjuknya nggak bisa. Nah, kalau jenengan pengen jalan tetapi nggak bisa sampai kecuali harus pakai pemandu, karena jalannya itu kayak mudeng, bisa keliru. Kalau jenengan harus mencari pemandu, jenengan memilih pemandu yang gimana? Ada yang bisa jawab? Tolong hadiahkan nanti. Empat pemandu yang jenengan pilih kalau jenengan harus pemandu apa? Hah? Berpengalaman, orang yang sudah pernah berjalan yang mirip, ya tidak apa-apa. Terus sekarang kita nggak bicara itu, yaitu benar, cuman ayo pemandu ini mati akhirnya kan orang tekan ya, kayak sing ngeterke aku sapa mana? Apa? Tahu. Terus lagi tahu, ya sama, kompeten berilmu tuh. Kalau nggak tahu jalan kan nggak bisa mandu. Kalau dia nggak pernah menyusurinya juga susah. Terus apa pemandu itu? Biar nek harus memilih pemandu, nek jenengan salah masalah loh ini. Berarti harusnya gimana ini pemandunya? Pemandu yang jenengan pilih apa? Masa Medan. Tahu sama masih tahu jawab. Mungkin lebih tahu jawab tidak apa. Ya, ini tolong nanti dibantu yang bagikan. Tanggung jawab itu maksudnya trusted, amanah, amin. Karena orang yang mau dipilih kalau nggak terbukti orang yang jujur, omongannya lurus dengan perbuatannya, gimana disebut trust? Dia sah untuk dijadikan, dipercaya sebagai pemandu. Artinya susah dijawabkan. Tapi ada juga satu yang harus dipegang ketika kita mencari pemandu. Dan ini juga syarat mutlak kalau jenengan harus mencari pemandu. Apa itu? Pemandunya juga mau pulang. Kalau pemandunya pengen balik, jenengan sing pengen ke sana, dia pengennya ke situ, ya orang tekan-tekan.
Makanya nggak sembarangan mencari pemandu. Lihat dia, apakah dia itu memang ngarahnya juga mau balik, atau dia ngarahnya mau punya keinginan banyak. Yo jadi ngarah diterke. Jangan mau dicol, wis kono mlaku dhewe aku meh dolanan. Makanya nggak bisa. Ya. Kalau pengen jadi pemandu yang benar, dia juga harus apa? Yo pengen pulang, orang pengen balik aja dengan dicol ke bubar. Akhirnya jenengan harus tahu bahwa di antara pemandu-pemandu ini ada syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki, yang nggak boleh lepas. Kalau nggak pasti apa? Jenengan bisa dijegur ke atau tersesat bareng-bareng, ya. Atau apa? Tadi dia dusta, ya. Ngerti ngomongnya ngerti jebleran ngerti, ya. Atau nggak dipercaya tadi, ya. Atau dia tadi juga nggak pengen pulang, sehingga yang terjadi pada diri kita, kitanya bukan diantarkan, tetapi apa? Ya kan dia rame balik, ya. Tinggal melakukan dewi. Maka ini mutlak harus dimiliki. Ya. Maka di sini juga ada pelajaran. Ketika kita memilih untuk mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan kepada setiap orang dan hanya bukan sekedar apa yang mungkin nongol di layar kaca atau yang punya nama dan seterusnya, tapi yang dia memang memiliki tujuan dan arah untuk mengantarkan kita cepat sampai dan selamat di tujuan, karena tujuannya juga gitu, dia akan mengantarkan. Tapi kalau dia pemandunya banyak keinginan, iya, apa dikira bisa membantu dengan banyak? Oh, bukannya diterke Bali mah, yo rene sih, yo rono sih, yo ngene, yo ngono, yo ngene. Ini kan bisa begini, ini juga bisa buat begitu, orang tekan-tekan. Nggak bisa dapat yang bagus. Ya. Maka butuh juga tadi sifat-sifat yang mutlak yang harus dimiliki. Makanya belajar adab ini, belajar sesuatu yang sifatnya urgensi, penting banget. Kalau nggak dihiasi dengan kayak gini, gimana ilmunya akan Allah berikan? Apa kita yang kita nyari sendiri atau kita diwarisi? Para nabi itu kan diwarisi, dipilih Allah. Ulama milih dirinya sendiri atau dipilih? Mewarisi atau mewariskan diri sendiri? Dia diwariskan. Berarti kita bukan memilih buat diri kita, kita yang menyiapkan diri kita agar Allah berikan itu ilmu-ilmu dan pohon-pohon hikmah di dalam diri dan hati. Kalau kita nggak kayak begitu, ya gimana Allah mau berikan? Karena ilmu yang bagus nggak mungkin diberikan pula pada wadah yang bagus. Barangkali itu ada pertanyaan yang lain, mungkin masih ada sambil menunggu waktu itu. Dan saya umumkan ini nanti ada makan yang akan dibagikan kepada hadirin yang sudah mendaftar. Mohon maaf kalau yang saya nggak tahu jumlahnya melebihi atau enggak, tapi yang jelas diprioritaskan haknya pada yang sudah mendaftar. Yang belum, insya Allah kalau ada kelebihan yang bisa dibagikan. Dan yang kedua, hendaknya nanti menjaga kebersihan kalau mau pilih makanan di sini, melihat berjajaran di karpet atau di tempat-tempat yang lain, agar tidak membawa madarat-madarat yang kita tidak inginkan. Ya. Baik, mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan, ya, atau dari Ahwat nggak ada, dari HP nggak ada yang tanya mungkin. Belum ada ya. Benar sudah nggak ada ini. Baik, mudah-mudahan ya daurah-daurah ini akan bisa kita laksanakan lagi di 3 bulan mendatang, dan Allah jadikan kebaikan dan barokah daripada apa yang kita niatkan dan kita kerjakan ini. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang lebih benar. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.